حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada al-aslur rabi' yang intinya tentang apa, Rifki? Nah, menjelaskan tentang apa itu ilmu dan siapa itu ulama. Nah, dan apa itu fikih serta siapa itu fuqaha, serta menjelaskan orang-orang yang menyerupai mereka tapi pada hakikatnya bukan dari golongan mereka. Karena pada zaman ini, ikhwani fillah, perkara yang kita bahas di pokok keempat ini memang manusia terjatuh dalam kerancuan yang luar biasa. Bagi mereka kalau sudah mendapatkan titel na'am, kemudian naik ke mimbar-mimbar, itu sudah ulama. Kemudian banyak dari manusia menganggap ilmu yang Islam menghasung penganutnya untuk menuntutnya adalah apa? Ilmu-ilmu duniawi. Sehingga tidak heran kalau guru-guru mendalili murid-muridnya di sekolah-sekolah dengan dalil-dalil tentang keutamaan ilmu. Padahal tidak ada satupun dari ulama tafsir maupun ulama pensyarah hadis yang menegaskan bahwasanya keutamaan ilmu itu diarahkan kepada ilmu-ilmu duniawi, tidak. Tapi semuanya itu terarah pada ilmu syar'i. Sehingga tidak dikatakan majelis di sekolah itu wa majtama'a qaumun yang masuk padanya majlisul ilm kemudian malaikat menaungi mereka, tidak. Karena mereka duduknya bukan yadhkurullah tapi yadhkurud dunia, untuk mengingat dunia dan bahkan padanya banyak kemungkaran, wal'iyadzu billah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan aqsamul ilmi, jenis-jenis ilmu. Yang qasimul ilmu ila aqsamin katsirah wa bi'tibarin muta'addidah kama yali. Ilmu terbagi menjadi beberapa jenis yang banyak dari sisi pandang yang bermacam-macam. Yang pertama, yang qasimul ilmu min haitsul muhtawa ila qismain. Ilmu terbagi dari sisi cakupannya. Sesuatu yang dicakup olehnya itu menjadi dua jenis. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam Al-Adillah Al-Qawati' wal Barahin. Jadi dari cakupannya ilmu itu terbagi menjadi dua. Ilmul maqasid, yang pertama ilmul maqasid. Apa itu ilmul maqasid? Huwal ilmu alladhi yahtawi 'alal masailis sahihah wal haqqin nafi'i alladhi yaquluhu Allahu fi kitabihi wa 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ilmul maqasid adalah ilmu yang mencakup permasalahan-permasalahan yang sahih dan perkara-perkara yang hak, yang bermanfaat, yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam kitabnya dan juga Allah wahyukan kepada Rasulnya, sehingga
beliau mengucapkan dengan lisannya. Jadi intinya berarti apa? Ilmu maqasid yaitu ilmu yang terkandung di dalam permasalahan-permasalahan sahihah dan kebenaran yang bermanfaat yang datang di dalam Alkitab serta As-Sunnah. Semua yang dicakup itulah yang menjadi apa? Ilmu maqasid. Ilmu yang dituju, ikhwan, yang dimaksudkan, yang kita memang kalau sudah mencapai ilmu alat, ilmu wasail, harus bergelut dengan itu. Kemudian yang kedua, ilmu wasail atau juga disebut ilmu alah. Ilmu sebagai wasilah, sebagai alat, sarana. Maksudnya apa? Huwa ma'ana ala ulumil maqasid minal ulumil arabiyyati wa ghairiha. Yaitu ilmu yang membantu untuk bisa memahami dan mencapai ilmu maqasid, berupa ilmu bahasa Arab dan yang lainnya, seperti ilmu usulul fiqh, ilmu mustalahul hadits. Dengan usulul fiqh dia mampu untuk mengambil istimbat dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian dengan mustalahul hadits dia bisa memilah dan memilih hadits yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, itu wasail. Nah, maqasid seorang bisa betul-betul mencapainya dan menguasainya, akhwan, kalau seorang menguasai ilmu alat dengan kokoh. Sehingga seorang mau terjun pada bidang tafsir, memahami kalamullah, demikian pula memahami perkataan Nabi SAW, maka biidznillahi tabaraka wa ta'ala terbuka jalannya kalau memiliki ilmu wasail yang kuat. Nah, makanya seorang talib tidak hanya berhenti dalam belajar, dengan mempelajari cukup yang penting belajar bahasa Arab, bisa baca, setelah itu tidak dipakai, tidak. Belajar bahasa Arab untuk bisa membaca kitab, membaca yang benar, tahu makna kalam, mengetahui pembicaraan, ini kan alat. Setelah itu gunakan untuk bergelut membaca kitab-kitab para ulama, membaca. Demikian pula usulul fiqh dipakai, karena itu alat. Namanya alat, kalau nggak dipakai ya akan berkarat. Tumpul jadinya. Dan kedua jenis ilmu ini penting. Maqasid bisa kokoh kalau wasailnya memang dia kuat. Tapi jangan sampai salah, dia bergelut di wasail terus, tidak mencapai untuk mempelajari ilmu maqasid, ini salah. Sebagaimana sebagian orang menjadikan tujuan dalam belajar yang penting mempelajari nahwu sampai tingkat paling tingginya, bergelut di situ saja, berhenti di masalah lughah saja dari hari ke hari, tahun ke tahun, ini keliru. Setelah seorang memiliki bekal yang cukup pada ilmu alah, hendaknya bergelut untuk masuk memahami fikih, memahami akidah, membaca kitab-kitab yang lebih luas tentang pembahasan akidah, pembahasan iman, pembahasan tafsir, ahkam dan seterusnya. Ini pembagian yang pertama. Kemudian pembagian yang kedua, wa yanqasimu bi'tibari naf'i wa adamihi ila qismain. Dan terbagi dari sisi bermanfaat serta tidaknya menjadi dua macam. Ini pembagian kedua. Dilihat dari siapa? Bermanfaat atau tidaknya. Yang pertama al-ilmu nafi', yang kedua al-ilmu dhar.
ilmu yang bermanfaat, yang kedua ilmu yang bermadarat. Lalu apa dhabitnya masing-masing jenis ilmu ini? Maka sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala al-ilm an-nafi' ila thalathati aqsam, dan Syekhul Islam membagi lagi ilmu yang bermanfaat menjadi 3 jenis. Faqala rahimahullah, sebagaimana dalam Mukhtasar Fatawa Misriyah, wal ilmu mamduhu huwa alladhi warathahu al-anbiya'u wa hadzal ilmu thalathatu aqsam. Ilmu yang dipuji adalah ilmu warisan para nabi, dan ilmu ini terbagi menjadi 3 jenis. Al-qismul awal, jenis yang pertama, ilmun billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa ma yatba'u dzalika, wa fi mithlihi anzalallahu suratal ikhlasi wa ayatal kursi wa nahwihima. Yang pertama, ilmu tentang Allah dan nama-nama serta sifat-sifatnya serta apa saja yang berkaitan dengan hal tersebut, yang mengikuti pembahasan-pembahasan tentang asma wa sifat, pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ilmu yang paling utama, ikhwan. Kenapa? Karena syaraful ulum bi syarafil ma'lum. Keutamaan suatu ilmu itu sesuai dengan apa keutamaan yang dipelajari. Ketika yang dipelajari adalah sifat-sifat Allah yang paling utama, maka ilmu itu pun ilmu yang paling utama. Dan pada yang semisal ini Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Ikhlas serta ayatul kursi dan yang semisal keduanya. Pada surat Al-Ikhlas ini pembahasan tentang Allah, ikhwan. Maka disebut Al-Ikhlas karena khalis, murni. Di situ apa? Mengkhabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ketauhidan. Sehingga surat ini memiliki keutamaan besar. Tayyib thuluthul Quran, dari isi pahalanya seperti sepertiga Al-Quran. Kemudian ayatul kursi, ini juga padanya penjelasan secara gamblang tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini merupakan ayat yang paling agung. Ya, a'dhamu ayatin fil Quran ya ayatul kursi. Apa, putra? Ayat yang paling agung dalam Al-Quran apa? Ayat kursi. Nah, bedakan. Kalau surat yang paling agung dalam Al-Quran apa, Afif? Kalau tadi ayat. Kalau ayat yang paling agung dalam Al-Quran itu ayat kursi. Kalau surat, satu surat penuh, ya satu surat yang paling agung dalam Al-Quran surat apa? Al-Fatihah. Tayyib, ahsanta. Naam. Wal qismu tsani, jenis yang kedua, al-ilmu bima akhbarallahu ta'ala bihi mimma kana minal umuril madhiyah wa mimma yakunu minal mustaqbalah wa ma huwa kainun minal umuril hadirah. Ilmu tentang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan, berupa perkara-perkara yang telah lampau dan yang akan terjadi di waktu mendatang, dan apa-apa yang sedang terjadi. Ya, apa-apa yang sedang terjadi. Ini jenis yang kedua dari ilmu nafi', ikhwan, yaitu ilmu berhubungan dengan khabar-khabar Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang telah terjadi, sedang terjadi maupun akan terjadi. Wa fi mithlihi anzalallahu al-qasasa wal wa'da wal wa'ida wa sifatal jannati wan nar. Dan pada yang semisal ini, untuk ilmu jenis yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Kisah-kisah. Turunkan ayat tentang kisah-kisah maksudnya.
Kemudian ayat-ayat tentang wa'ad. Apa itu wa'ad? Yang dimaksud al-wa'du apa itu? Mukasyah. Bedakan al-wa'du dan al-wa'id. Al-wa'du itu apa? Janji-janji pahala. Naam. Sedangkan wa'id ancaman-ancaman hukuman. Juga Allah turunkan penjelasan tentang sifat surga dan neraka. Ini ilmu jenis yang kedua. Wal qismu tsalits, dan jenis yang ketiga dari ilmu yang bermanfaat, ikhwan, al ilmu bima amara Allah bihi minal umuril muta'alliqah bil qulubi wal jawarih. Ilmu tentang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan berupa perkara-perkara yang berhubungan dengan hati dan anggota badan. Minal imani billah, yang berupa keimanan kepada Allah, wa min ma'arifil qulub wa ahwaliha al-jawarih wa a'maliha, dan pengetahuan-pengetahuan hati dan kondisi-kondisinya. Naam. Taib. Demikian pula pengetahuan tentang anggota badan serta amalan-amalannya. Taib. Min ma'arifil qulubi wa ahwalihal jawarih. Ya, dari apa? Pengetahuan hati dan kondisi-kondisi anggota tubuh yang zahir serta amalan-amalannya. Ini tiga jenis, akhwani fillah, ilmu nafi'. Wa hadha yandariju fihi al-ilmu bi usulil imani wa qawaidil islam wal ilmu bil aqwali wal af'alil zahirah mimma huwa fi kutubil fiqhi. Dan ini masuk di dalamnya ilmu tentang pokok-pokok keimanan dan kaidah-kaidah Islam, serta ilmu tentang ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang zahir, yang itu ada dalam kitab-kitab fikih. Ini penjabaran yang bagus, ikhwan. Diingat-ingat tentang apa? Jenis ilmu nafi' yang dipaparkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yaitu ilmu nafi', ilmu yang diwariskan oleh para anbiya. Itu secara mudahnya. Apa itu yang ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang terpuji, yaitu ilmu warisan para nabi. Bukan warisan dukun, bukan warisan Albert Einstein, bukan warisan Thomas Alva Edison, dan seterusnya. Al-ilmu nafi', ilmu warisan nabi, yang terbagi menjadi tiga. Taib. Ilmu tentang Allah, kemudian tentang khabar-khabar dari Allah, dan tentang apa? Perintah-perintah Allah yang berhubungan dengan hati dan anggota badan. Itu intinya. Kalau mau diringkas, tiga jenisnya seperti itu. Qala wa amma taqsimu bi'tibari al-hukm at-taklifi faminhuma ta'allumuhu fardun wa minhuma huwa muharram. Baik, ya, kita selesai dari pembagian ilmu dilihat dari sisi bermanfaat atau tidaknya. Dari sisi ilmu yang bermanfaat, jelas ikhwan, yang memberikan kemanfaatan bagi pemiliknya. Itulah yang kita senantiasa memohon pada Allah untuk diberi rizki dengan ilmu tersebut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Meminta ilmu yang bermanfaat. Demikian pula meminta tambahan Rabbi zidni ilma, maksudnya ilmu yang bermanfaat. Dan juga minta perlindungan jangan sampai diberi ilmu yang tidak bermanfaat, karena hanya akan menjadi bumerang. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Adapun al-ilmu dhar, ikhwan, sudah disinggung di sini karena jelasnya itu lawan dari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermadarat. Nah, bermadarat bagi pemiliknya berupa ilmu nujum, ilmu filsafat, ilmu kalam, nah, ilmu perdukunan dan seterusnya dari ilmu-ilmu yang nah bermadarat bagi pemiliknya. Nah, sekarang kita masuk pada pembagian jenis berikutnya, dilihat dari sisi apa? Bi'tibaril hukmi taklifi, dilihat dari sisi hukum taklifiyah, yaitu dari sisi hukumnya, cara mudahnya. Ilmu dibagi dari sisi hukumnya menjadi apa? Faminhum ma ta'allumuhu fardun. Sebagiannya ada yang hukumnya wajib untuk mempelajarinya, dan sebagian yang lain yang ada yang hukumnya diharamkan. Ada yang wajib, ada yang haram. Wal fardu, dan yang wajib ini pun masih terbagi lagi, minhu ma huwa fardu ainin wa minhu ma huwa fardu kifayah. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain maksudnya atas setiap manusia untuk mempelajarinya. Setiap individu mukmin wajib mempelajari ilmu tersebut. Sedangkan yang fardu kifayah, maka apabila ada sebagian kaum mukminin yang telah mempelajarinya, maka gugur kewajiban dari yang lain. Qala fa minal ulumi allati ta'allumuha fardu 'ainin ta'allumu ma yahtajuhul insanu min ilmil fiqhi wal aqidah. Nah, ini perhatikan ikhwan, karena ini fardu ain, berarti setiap mukmin harus mempelajarinya. Maka kita lihat diri-diri kita sudah mempelajari ilmu tersebut belum? Nah, karena itu wajib. Di antara ilmu-ilmu yang mempelajarinya fardu ain, wajib atas setiap individu mukmin untuk mempelajarinya, yaitu apa? Mempelajari apa-apa yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Nah, min ilmil fiqhi wal aqidah, berupa ilmu fikih dan akidah. Min faraidil islami, dari apa? Hal-hal yang diwajibkan di dalam Islam, kewajiban-kewajiban Islam. Misalnya apa? Seorang mau salat, dia butuh belajar tentang salat. Itu fardu ain atasnya. Kenapa? Karena dia terkena kewajiban untuk salat. Nah, demikian pula seorang mau masuk bulan Ramadan. Baik, mau masuk bulan Ramadan. Maka kalau dia belum mengetahui hukum tentang puasa Ramadan secara global, apa yang harus dilakukan, sehingga puasanya sah, maka dia wajib mempelajari hukum tentang puasa Ramadan. Kemudian kok seseorang alhamdulillah bisnisnya lancar, hartanya terkumpul. Taib, dia wajib mempelajari tentang zakat. Demikian pula juga kalau punya kemampuan, ada gambaran untuk haji, maka dia wajib mempelajari tentang haji. Berbeda dengan seorang yang miskin. Miskin ya belum wajib atasnya mempelajari tentang zakat. Mau apa zakat, pakai apa? Nah, ini belum terkena kewajiban belajar tentang zakat. Demikian pula tentang haji. Ya, jadi hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang mukmin untuk menunaikan kewajiban-kewajiban di dalam Islam, itu wajib dia pelajari apa? Ilmunya. Sehingga hukum-hukum fikih, ikhwan, itu sesuai dengan kadarnya. Kadar yang wajib kalau memang dia dekat untuk menunaikan hukum-hukum atau amalan-amalan yang wajib atasnya, terutama salat misalnya. Karena setiap muslim dikenakan kewajiban salat, berbeda dengan zakat dan puasa serta haji. Puasa cuman 1 tahun sebulan tok. Zakat itu pun
orang-orang yang memenuhi syarat. Nah, dalam artian yang telah mencapai nisab dan haul. Demikian pula haji yang memiliki istita'ah. Nah, fa yata'allamu ma yahtaju ilaihi fi iqamati dinihi wa ikhlasi amalihi lillahi ta'ala wa mu'asyarati ibadih. Sehingga wajib untuk dia mempelajari hal-hal yang dia butuh untuk menegakkan agamanya dan mengikhlaskan amalannya semata-mata untuk Allah. Harus mengetahui dalam ibadah itu butuh ikhlas. Bagaimana itu ikhlas? Demikian pula mengikuti tata cara Nabi. Demikian pula wajib untuk apa? Mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan apa? Mu'asyarati ibadih. Bagaimana bergaul dengan hamba-hamba Allah sehingga tidak terjatuh dalam keharaman. Wa fardun ala kulli mukallafin wa mukallafatin ba'da ta'allumihi ilmad dini wal hidayah ba'da ta'allumihi ilmad dini wal hidayati ta'allumu ilmal wudu'i wal ghusri wa salati wa saum. Dan wajib atas setiap mukallaf, laki-laki maupun perempuan, setelah dia mempelajari ilmu tentang agama dan tentang hidayah, untuk dia mempelajari ilmu tentang wudu, tentang mandi, tentang salat, tentang puasa. Taib. Wa ilma zakati liman lahu nisab, dan mempelajari ilmu tentang zakat bagi yang sudah memiliki harta mencapai nisab. Wal haji liman wajaba alaih, dan mempelajari haji bagi orang yang wajib. Wal buyu'i ala tujar, juga ilmu tentang jual beli bagi orang-orang yang berdagang, harus tahu. Nah, bagaimana jual beli yang sah, bagaimana jenis-jenis jual beli yang dilarang, ya, sehingga dia berilmu, tidak sembarangan terjun dalam suatu amalan. Liyahtarizu 'anis syubhat wal makruhat fi sairil muamalat, untuk membentengi diri dari syubhat-syubhat dan perkara yang dibenci dalam keseluruhan muamalah. Wa kadza ahlul hiraf, wa kullu man ishtaghala bi syai'in yufradu 'alaihi 'ilmuhu wa hukmuhu liyamtani'a 'anil harami fi. Demikian pula ahlul hiraf. Ahlul hiraf yaitu orang-orang yang memiliki keterampilan. Nah, tukang kayu, tukang batu. Nah, dan yang lain dari keterampilan-keterampilan, keahlian. Dan setiap orang yang sibuk, memiliki kesibukan dengan suatu perkara, bekerja dengan suatu hal, maka wajib untuk dia mengilmui tentangnya dan hukum seputarnya, agar apa? Agar bisa menghalangi dirinya dari perkara yang haram. Dari perkara yang haram. Taib. Misalnya sebagai tukang emas, dia harus tahu hukum tentang seputar emas yang memiliki hukum khusus. Tidak boleh dia tukar menukar emas dengan sesuatu yang lebih dari sisi timbangan dan seterusnya. Intinya ini ilmu yang hukumnya fardhu ain, yaitu ilmu yang dibutuhkan oleh seorang muslim untuk menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai muslim, yang tidak akan bisa tegak agamanya kecuali dengannya. Taib. Qala wa amal ulum allati hiya min furudil kifayah. Sekarang adapun ilmu-ilmu yang masuk dalam deretan fardu kifayah. Taib. Di mana kalau ada sebagian kaum muslimin telah mempelajarinya, maka gugur bagi yang lain. Tapi kalau yang jenis pertama tadi, ikhwan, setiap orang harus belajar.
Yang fardu kifayah fahiyal ulum allati la budda lin-nasi minha fi iqamati dinihim minal ulumi syar'iyyah. Nah, yaitu ilmu-ilmu yang mesti bagi manusia memiliki bagian darinya dalam usaha untuk menegakkan agama mereka. Yang berupa ilmu-ilmu syar'i seperti apa? Kahifdzil Quran wal ahadits, seperti menghafal Al-Quran dan menghafal hadis. Kenapa? Karena tidak semua dituntut menghafal Al-Quran dan menghafal hadis. Secara keseluruhan menghafal Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas ini tidak dituntut semuanya hafal. Tapi kadar yang wajib dari menghafal Al-Quran apa? Apa Ilyas? Menghafal Al-Fatihah. Ini harus seorang mukmin, muslim dan muslimah wajib menghafal Al-Fatihah dengan benar. Adapun hadis tidak. Kemudian wa ulumihima, demikian pula ilmu tentang Al-Quran dan ilmu tentang hadis. Ini fardu kifayah. Wal usul wal fiqh, ya ilmu usul, kemudian fikih, wal lughah wat tasrif, ilmu bahasa, ilmu saraf, wa ma'rifati ruwatil hadis wal ijma'i wal khilaf, mengetahui kondisi perawi-perawi hadis, mengetahui ijma' dan khilaf, ini semua adalah apa? Fardu kifayah. Wa min furudil kifayati aidha al-ulum allati yahtaju ilaiha fi qiwami amri dunya. Dan termasuk dari ilmu yang sifatnya fardu kifayah juga adalah apa? Ilmu-ilmu yang dibutuhkan pada penegakan apa? Perkara duniawi, ya kawan. Katib, seperti ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ini butuh ada bagian dari kaum muslimin yang belajar memang. Wal hisab, juga untuk apa? Ilmu hitungan, menghitung. Was-sana'i, ilmu untuk apa? Ilmu berhubungan dengan apa? Pembuatan hal-hal, ya, membuat sesuatu, memproduksi hal-hal yang dibutuhkan kaum mukminin. Allati hiya sababu qiyami masalihid dunya, yang itu merupakan sebab tegaknya kemaslahatan duniawi, kal khiyatah, seperti ilmu jahit menjahit, ya, ilmu jahit untuk seorang menjahit pakaian. Kalau tidak ada yang bisa menjahit pakaian, gimana? Tidak bisa pakai pakaian semua. Wal falahah, juga pertanian. Wa nahwihima, dan yang semisal keduanya. Taib. Dan ilmu yang sifatnya fardu kifayah, khwanifillah, orang yang menggugurkannya maka dia memiliki keutamaan besar. Kenapa? Karena dengan sebab mereka gugur kewajiban dari pundak-pundak kaum muslimin. Oleh karena itulah apa yang dilakukan oleh ahli sunnati wal jamaah di masjid-masjid mereka untuk mempelajari agama Allah, menghafal kitab Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari usul, mempelajari ilmu hadis, maka sungguh mereka apa? Mereka memiliki keutamaan besar, memiliki jasa besar bagi kaum muslimin. Karena dengan sebab mereka gugur beban dari pundak-pundak kaum muslimin yang lain. Maka butuh keikhlasan di sini dan butuh semangat. Butuh semangat untuk kita mempelajari ilmu yang mulia ini. Qala wal ulumul mandubah hiya tawassu' fil ulumi syar'iyyah wa alatiha. Kemudian jenis yang ketiga, ikhwan, tadi fardu kifayah. Kemudian apa? Berikutnya ilmu yang mandubah, ilmu yang disunnahkan, yaitu hiya tawassu' fil ulumi syar'iyyah wa alatiha, yaitu memperdalam pada ilmu-ilmu syariat dan alat-alatnya. Dia berusaha untuk memperdalaminya. Wal ittila' ala ghawamidhiha, dan berusaha untuk menelaah hal-hal yang rumit
dari pembahasan-pembahasan ilmu syariah. Wa amal ulumul muharramah, adapun ilmu-ilmu yang diharamkan, faminha asy-sya'wadah, ilmu peramalan, wal kahanah, perdukunan, wasihar, ilmu sihir, war ramal, ya ilmu juga apa? Ramal, ikhwani fillah, dengan apa? Dengan menggaris-garis di tanah, kemudian dengan tata cara dukun. Ramal dalam bahasa kita jadinya ilmu ramal, ya dekat ya. Wa ba'dhi anwa'i tanjim, dan sebagian ilmu-ilmu nujum. Kenapa sebagian? Karena ilmu nujum ada yang sifatnya diperbolehkan, ikhwan. Ya, yaitu apa? Dengan mempelajari rasi-rasi bintang, tapi untuk menentukan arah. Ilmu asal ilmu nujum untuk menentukan apa? Waktu, melihat dengan memperhatikan bintang ini, oh ini kemungkinan musim ini panas dan seterusnya. Karena ada untuk apa? Untuk menunjukkan arah dan seterusnya. Tapi kalau untuk menunjukkan tentang kejadian yang di muka bumi akan terjadi demikian, dengan memperhatikan bintang, maka ini perkara nujum yang diharamkan. Apalagi kalau berdalil bahwasanya rasi bintang ini akan menimbulkan dampak demikian di muka bumi, maka ini juga muharram. Wa tafsilu dzalika fi mawdhiha, dan perincian yang demikian itu pada tempatnya masing-masing. Jadi intinya dari sisi hukum, ikhwani fillah, ilmu itu terbagi menjadi beberapa hukum. Ada yang apa? Fardu terbagi jadi dua, fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian lebih tinggi lagi mandub, yang disunnahkan kalau memperdalam secara apa? Secara lebih meluas dalam membahas. Kemudian yang ketiga, ilmu yang diharamkan. Taib. Barakallahu fikum. Mungkin ini dulu. Adapun tentang keutamaan ilmu, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza, subhanakallah.